Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi fa imbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bi wa hubbi wa iktabu biha bi inayatillahi fi hizbi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ketemu malih kondisi ngaji kan takdir saya alhamdulillah. Niki ngaji rada antep nih. Tapi kita perlu tahu. Nanti kula mbeto kitabe Yai Maimun Zubair Al Ulama Al Mujaddidun. Nanti ulama sang pembaharu. Yo cerita dhisik bahwa memang dalam kurun waktu itu pasti ada ulama-ulama yang memperbaharui kondisi-kondisi hukum, tatanan hukum yang bukan qot'i. Jadi hukumnya selalu rubah, bukan hukum yang qot'i, hukum yang pasti. Makanya ulama ini nggih warasatul ya. Nanti tugasnya ya abot. Makanya jadi ustadz, jadi kiai ini ya abot aja, abot. Tapi harus melihat zaman gitu tentang hukum-hukum, dimana kadang-kadang kita juga gandolan dengan ulama sebelumnya yang memang mujaddidun, yang memang pembaharu. Nanti kadang-kadang kita juga oleh memperbaharui karepe dhewe ngono lho. Harus ada panutan. Jenenge al ulama warasatul anbiya. Makane kula ajane disebut yai, disebut ustaz, disebut gus iki kabotan was. Abot. Nek biasa teng Bulawang mungkin manakipan sering manakipan ya ono manakip Syabdul Qadir biasanya enten daerah. Syabdul Qadir niku dawuh ngenten. Nek manakipan aja ngantuk tok. Aja angen-angen wis suwene rek emangane kapan. Syabdul Qadir dawuh ngenten. Ana wali kulli man asyura min jami'i muridi wa ashabi wa muhibbi akhudu biyadihi kullama asyura hayya wa mayyita. Aku akan gayuh sapa sing butuh, sing kepleset, sing jungkel di antara murid-muridku kabeh, di antara sahabatku kabeh, di antara pecintaku kabeh sing demen ambek aku. Tak gayuh deh, tak urusi, tak tulung, baik uripe utawa matine. Abot. Ini guru nih abot. Ya zaman sakniki angel kan ditemukan guru ngurusi muridé. Abot itu. Ngake ngurusi awake dhewe. Tapi kewajiban seorang guru ngurusi uripe muridé sampai mati. Di alam mayit pun, di alam kubur. Ngurusi ya minimal kan adene ana bolone dhewe ngono bisa ana murid gak diberas kene kudu ro abot makane kula celuk ngono ae Mas aman awak dhewe gak karuan enak supaya besok tapi ya kula mek nganut ulama sing iso tak gayu nggih tak gayu sing saged sak mampuku iso ku nggih beras sak kilo ya nggih sak kilo. Songkei sak cingkir ya sak cingkir, kopi, kopi, abot, mas. Jadi ulama ini memang warasatul anbiya. Yang tugasnya itu abot, tahu celah kondisi zaman di mana hukum itu pasti rubah. Hukum itu pasti rubah.
terutama hukum yang bukan qot'i. Qot'i ini misalnya perintah sholat, wis dalam segala kondisi niku perintah niku ila yaumil qiyamah. Kita waos mawon nggih, kula waca sik, kita ngalap berkahe Mbah Maimun Zubair alim alamah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min sunnatillah, ing sak temene bagian saking sunnahe Gusti Allah, fi ma alaihi, ing dalem apa-apa alaihi, ing dalem sunnah iku majari hadhil ummah, perjalanan umat, milladun awailihim, saka awale umat, wasawa bigihim, para pendahuluwe umat, hatta ila awakhirihim, sampai nanti akhirnya umat, alama kana alaihi, ing atase apa-apa ana ing dalem perjalanane umat, tawarikhu usurihim wa durubihim, umat itu dalam perjalanan zaman dan keadaan, kondisi kahanan, madaduhurul abad, madaduhurul wal a'wam, rentangan abad lan tahun-tahun yang panjang. Allah subhanahu wa ta'ala yujaddidu lahum, saat temene Gusti Allah iku bakal yujaddidu lahum, bakal merefresh yujaddidu memperbaharui, mengupdate, yujaddidu lahum memperbaharui maring umat, fikiyani tadbiqi ta'alimi, ing sak daleme penerapane ta'alimi, ajaran hadaddin, ajaran agama iki, ala hasabi, ing atase hasabi ma wa munasibun, ing atase kecocokan, li usurihim, zaman, jilan ba'da jila, generasi tiap generasi, khususon ida kullil ilmi, terutama pada saat menurunnya atau kurangnya ilmu, wasunnatu lan sunnah, wa kathurul jahlu, lan makin akeh kebodohan, wal bid'ah lan bid'ah, wadhalika lan mengkono-mengkono, makna itu perbaharuan itu, firuusi mi'atis sanawati, ing dalam puncake 100 tahun. Jadi setiap 100 tahun itu Gusti Allah itu pasti akan memperbaharui kondisi umat melalui hukum-hukumnya, hukum-hukum yang bukan qot'i. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, innallaha tab'atsu li hadhil ummati, sak temene Gusti Allah bakal ngutus li hadhil ummati, ing atase umat, ala roksi kulamiati sanatin, ing atase puncak masing-masing 100 tahun, mayyujaddidulaha dinaha, wong sing bakal memperbaharui agama. Diterangake kita mriki, ayyubayyinus sunnati, yaiku sing nerangake sunnah, minnal bid'ah, sunnah yang membedakan antara sunnah dan bid'ah, wa yaksurul ilmu lan dorong ilmu, wa yansiru lan ngakehi ilmu, wa yansiru lan mendorong ahli ilmu, wa yakma'u lil bid'ah wa yudillahum, lan bungkem ahli bid'ah lan merendahkan ahli bid'ah, untuk memperbaharui hukum-hukum itu. Iku kita justru untuk menghindari ahli-ahli bid'ah.
Sing bid'ah menurut versi agama loh, itu versi sing ngono-ngono itu. Famathalan fil asri awali asri ashabi. Kaya dene contohe ing dalem waktu awal-awal, masa awal-awal dari masa para sahabat. Nanti ngenten contohnya. Pada saat era Kanjeng Nabi, para sahabat kan didik Kanjeng Nabi. Maka mereka tidak membutuhkan penulisan hadis dan lain-lain. Tapi setelah era sahabat selesai, maka haula'i lam yaktubu walam yusajjilu fi sahaifihim. Maka ora ditulis apa sing lan ora dicatet ning lembaran-lembaran. Wa qarati sihim lan ing kertas-kertas mereka. Ilal Quran kitabullah. Kecuali Quran sing ditulis atas perintah Kanjeng Nabi. Kenapa begitu? Sebab fihi tibyanu kulli syai'. Kabeh iku wis dijelasno kali Kanjeng Nabi. Fakafa bihi fi ayyamihim, lan nyukupi penjelasan Kanjeng Nabi itu dalam ayyamihim, hari-hari mereka. Fal Qur'ana innama nazala fi sadri al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebab Quran ini diturunkan ke dalam sadri dodoe Kanjeng Nabi. Maka dengan diturunkannya kepada Kanjeng Nabi dan diajar langsung oleh Kanjeng Nabi, hakadha yakunul halu, yaiku moko keadaane fi hadal asyri. Jadi kondisi ini di zaman itu wis mencukupi karena diajar langsung Kanjeng Nabi, dibimbing langsung. Fa inna sahabati sami'u kitaballah man fir Rasulillah. Saking langsung saing Kanjeng Nabi. Wa daqala fi qulubihim, lan melebu maring kulub hati mereka. Wa tarassakha lan mengakar fiha ing dalam kolbu para sahabat bisa babin nuril ladzi tatala'u min wajhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebab diajar langsung oleh Kanjeng Nabi moko krana pancaran cahaya Kanjeng Nabi sing mancar. Nanti sampai mlebu ning dodo. Maka itu memperbaiki mancar fatanuru binurihi fi qulubihim wa jawarihim, mancar nang kolbu lan sahabat, nang fisike sahabat di zaman era itu. Lah, setelah berkembang era sahabat selesai, maka dibutuhkan apa yang tidak dibutuhkan masa sahabat. Beliau nulis teng mriki, kula waca sik golek berkah dhewe. La yumkinu an tadawama hadhil hal. Moko ora iso kondisi ini berlangsung terus-menerus. Ba'da angkirodihim, setelah era sahabat selesai, fataghayyaratil ahwal, lan berubah masa, kondisi, keadaan. Fayuhtaju ila malam yuhtaju fi azmanihim wa ayamihim. Moko dibutuhkan apa yang tidak dibutuhkan pada era sahabat. Nah, rupane minan tajdidi alladhi yuwafiku ashril ladhi kanu fi. Dibutuhkan sesuatu hal pembaharuan di era yang nyocoki oleh era itu. Maka Gusti Allah sesuai hadis tadi bahwa Gusti Allah mau ngutus para ulama di era itu. Jadi ulama padha dolin lah. Maknai bepergian dari kota-kota satu ke kota yang lain. Itu golek apa yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi. Rupanya ditulis berupa hadis. Berupa hadis. Ditulislah.
Setelah era itu juga nggak berlangsung lama. Karena keadaan terus berubah. Walama an wusi'atil nitoku wa taghayyaratil ahwal, moko itu terus berubah, makin meluas perubahan itu. Falam yaktafi, moko orang nyukupi fakot fima bainahum birruju'i ilal Qur'an wal ahadits fakot azdaharotish suni fil ummat wa kathrot bainahum hawaditsul lati tahtaju ilal ijtihadi min ulama. Jadi karena berubah terus, makin meluas perubahan itu, dan tantangan hidup itu, masalah-masalah terus baru, maka tidak cukup falam yaktafi fakot fima bainahum birujuil ilal Qur'an wal ahadits, gak cukup merujuk pada Quran dan hadis, maka muncullah ulama itu ada ijtihad, ada ijma, ada qiyas. Maka muncullah era Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nek pada zaman kan Nabi kan enak ono rujukan langsung, takutnya Nabi ini apa? Kan Nabi tidak ada, hukumnya yang ditinggalkan tidak ada. Maka muncullah di akhirnya itu ada hadis, ilmu hadis. Di eranya lagi wonten ilmu ijma, wonten qiyas. Ada ulama-ulama ijtihad. Maka itu berlangsung sampai ila yaumil akhir. Nanti hukum yang bukan qat'i itu pasti rubah suatu saat. Perintah sholat tetap gitu. Tapi nanti ada yang berhubungan dengan tata cara sholat yang tidak fardu, misalnya suatu saat lahan gak ono. Kan gak iso disebut masjid misalnya sholat di apartemen berjamaah piye Jumatan. Nah itu kan harus ada hukum-hukum baru, dan itu tugas ulama. Karena ulama warasatul anbiya. Maka kita nggak bisa kaku dalam menerapkan hukum. Nah itu yang poinnya. Kita tidak bisa kaku dalam menerapkan hukum. Sekali lagi, kita tidak bisa kaku dalam menerapkan hukum yang bukan qat'i. Itu yang kita nggak bisa. Di era bagi masyarakat berkembang itu akan ada fikih-fikih baru yang harus selalu diperbarui. Maksud saya, kita ngaji kitab ini itu bahwa kita yang ngerti fikih A di zaman ini, fikih A yang bukan qat'i, itu jangan yakini bahwa sekarang ini kebenaran, tapi tidak bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Karena di sini dijelaskan, bahkan qiyas itu beliau dawuh, bahkan qiyas itu nanti dipengaruhi oleh sebabnya. Menyebabkan qiyas itu ada. Itu hukumnya apa penyebabnya? Lek penyebab hilang maka qiyas hilang. Ada adat, urf. Berarti adat itu bagian dari hukum nantinya. Tentu saja adat sing apik. Adat sing apik. Maka gak bisa kita, ya kayak yang saya contohkan. Ada yang begini nggak baju polos sapi, tapi mungkin di daerah misalnya Kalimantan yang songket, itu gak api. Tetap songket ya api, karena ala hayatikum itu maknanya pada kondisi terbaikmu. Maka masuk gak polos bajune, tapi itu menggambarkan keagungan daerah setempat, adatnya. Wah itu berarti kita sholat dalam keadaan terbaik. Jogja mungkin batik, atau batik sudah di nasional kan sekarang, dalam kondisi terbaik. Itu salah satu contoh bahwa rubah. Nanti dijelaskan panjang lebar di sini, bahkan hukum riba dan lain itu rubah semua. Jadi tidak semudah orang sekarang menghukumi ini riba. Nah, dengan penjelasan-penjelasan yang seperti itu, apalagi sekarang ini di era meniki Agustus dan lain-lain, terutama anak-anak yang muda sekolah, sing kuliah, hati-hati. Memang benar
Kayak kemarin atau wis lama sih sebenarnya. Hati-hati dunia pendidikan dimasuki oleh apa itu rawan dimasuki oleh radikalisme. Gitu. Tapi kalau yakin nek ngaji ini bener itu nggak akan iso kemasukan. Nek ngaji ini bener. Loh, emang kan misalnya yang sekarang atau beberapa era ini rame kan bahwa beberapa wis tak jelas ini. Cuma ini ada hubungannya dengan kitab ini. Pentingnya khilafah di Indonesia. Pentingnya khilafah di Indonesia. Banyak kelompok yang mengajak kita untuk negara ini jadi khilafah, kekhalifahan. Hati-hati itu. Saya sih ngomong pinter loh, itu sunnah Nabi kan dulu kan Nabi gawe ini sistem kekhalifahan dan lain-lain. Nek ana wong sing ngejak ngono ya di sekolah maupun di kampus, ya aja direken niku wong bodoh. Jane gak bodoh cuma goblok titik, gak ngaji. Masung deh nggak dalil macam-macam. Pegang ini sing nom-nom gitu. Apalagi ya sing tetek iya sih, karena banyak masuk di kelompok-kelompokan gitu. Sawangannya bener ya, sunnah kan Nabi kan dulu ada kekhalifahan dan lain. Zaman rubah. Zaman berubah. Bahkan sekarang pun di Mekah kan bukan kekhalifahan sebenarnya, kerajaan sistemnya. Kalau kita diajak kembali ke kekhalifahan dengan dalil yang macam-macam, wis iku ngaji kurang pepek. Zaman rubah. Lah ulama-ulama itu menelurkan fikih-fikih itu, al ulama al mujaddid itu. Contoh paling gampang. Memang di era setelah Kanjeng Nabi atau pas Kanjeng Nabi ada kekhalifahan. Karena Islam waktu itu sangat menguat dan mayoritas. Gitu. Tapi pada saat Islam tidak mayoritas atau sebelumnya itu Kanjeng Nabi gitu, pernah nggak negara Kesatuan Republik Madinah. Nah di kasaran nih NKRI itu sistem ya, sistem NKRI itu di sunnah perkara ada plus minus pemerintah. Yuk kita doakan, kita bantu sama-sama ya menungso kan sing sempurna. Tapi sistem yang dibangun itu hak ya sunnatullah. Nggih, sunnah Kanjeng Nabi. Loh, kok ngoten? Dalile pundi? Saiki wong senengane dididik dalil. Saya punya apa itu cuplikan dari beberapa kitab. Itu Fakta Madinah. Fakta Madinah itu Kanjeng Nabi. Tadi ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kataba min Muhammadin Nabi Rasulillah bainal mu'minin wal muslimin man min Quraisy wa ahli Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa buhum wa jahada ma'hum. Iki tak tulis, sing nulis iki Kanjeng Nabi untuk seluruh muslim, mukmin dan seluruh wong Quraisy, seluruh ahli Yathrib. Ahli Yathrib itu Madinah itu Yathrib. Itu ma'hum dan sing bersama mereka. Ini ada sekitar berapa puluh poin Kanjeng Nabi nulis. Jadi di Madinah itu Kanjeng Nabi hijrah itu bikin perjanjian. Wong Islam, wong Yahudi, wong Nasrani, wong dari semua kalangan. Itu perjanjian tuh nggawe negara Madinah. Cara saiki negara Kesatuan Republik Madinah. Jadi tonggak sejarah di seluruh dunia. Pertama kali seorang manusia yang bikin undang-undang, Kanjeng Nabi. Undang-undang peletakan negara. Sopo sing diserang, negara ini diserang, siapapun wong Yahudi diserang maka Muslim bantu. Wong Nasrani bantu. Sing Nasrani diserang, wong Muslim, wong Yahudi bantu. Istilahnya negara itu harus dibela bersama. Bahkan wonten kaul di sini itu tidak boleh seorang mukmin membunuh seorang mukmin karena orang lain. Atau sebaliknya. Berarti kudu dilindungi kabeh. Jadi Kanjeng Nabi sing damel. Sejarah. Maka ulama mengambil itu. Pada saat kita mendirikan bangsa ini. Lha kan ono ngene akeh sing berjuang ya gak wong muslim tok gitu. Wong Kristen, wong Buddha, wong. Akhirnya ulama gak ngoyo ini jadi negara Islam, gak ngoyo jadi negara
khilafah. Tapi dari negara kesatuan koyok dene Madinah waktu Kanjeng Nabi. Iki saiki di ngoyono. Akeh kelompok sing gawe khilafah. Dan waktu niki malah cerita rada dawa gak apa-apa nggih. Akeh anak muda-muda yang penting ini. Karena memang saiki juga arek muda di sekolah tok, di kelompok-kelompok itu banyak pemahaman khilafah. Waktu itu memang ya wasanya nasi, wong Yahudi ku pamane yang ngono. Lah wong Yahudi ku sing berkhianat. Semua gak berkhianat dulu ya maju Madinah, jadi negara yang makmur yang kuat. Tapi karena Yahudi berkhianat, maka Gusti Allah melegitimasi ini. Insya Allah di Al-Baqarah ayat 84 itu atas diri, di atas sendiri itu, di atas pojok itu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa id akhadna mitsaqakum, ilingo nalika kowe wis gawe perjanjian. La tasfikuna dima'akum, moko ojo sira kabeh numpahno darahmu dhewe. Sapa sing gelem numpahno darahmu dhewe? Itu bahasa Gusti Allah bahwa ojo numpahno darah saudaramu yang dalam perjanjian itu. Meskipun dia di luar agamamu, karena darah mereka itu dianggap sebagaimana darahmu. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, lan ojo sira kabeh ngusir awakmu dhewe saka kampungmu dhewe. Lho sapa? Mosok ade ngene, pamit nggih kula tak minggat. Makna itu ojo sampai kowe ngusir saudaramu yang dalam sudah perjanjian damai itu keluar dari kampungnya, karena seakan-akan engkau mengusir dirimu sendiri dari kampungmu. Gusti Allah membahasakan bahkan terhadap orang di luar agamamu yang dhimmi, yang damai, yang sudah dalam perjanjian, yang tidak menyerang. Saiki karepe dhewe nggawe negara negara apa Islam, ke negara apa kekhalifahan. Nah kita memaksakan itu. Padahal Kanjeng Nabi melalui Fakta Madinah, Gusti Allah, Al-Baqarah 84, wis ta. Nek kamu dalam perjanjian dan damai untuk kemaslahatan, maka wis cukup itu. Jangan saling. Tsumma aqrartum wa antum tasyhadun. Padahal kowe wis ikrar lan tasyhadun lan nyekseni. Lho sing dawuh Gusti Allah. Kanjeng Nabi ya tahu pernah melakukan itu. Monggo nek dhewe diakali kon gawe di ono apa itu paham-paham radikal yang gawe negara sing Islam gawe negara khilafah itu gak usah direken, kurang ngajine kurang. Makanya ulama mujaddidun. Ini sing bagian mikir kok ngene iki. Mosok sing ngene wis anggap ojo zaman Kanjeng Nabi ben gak nglakoni ngono misale. Mosok kita tidak percaya kepada kealiman Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah yang mereka ikut serta nggawe negara ini dengan sistemnya. Gitu. Saiki wong anyar-anyar maca alfiyah gratulan wis khilafah. Waduh, maca kitab gratulan khilafah. Gundulmu ngono pindah tekan Indonesia. Dan ancaman itu kalau kita mengingkari itu perjanjian itu tadi, kita mengingkari hukuman itu kita rasakan di donya. Tsumma haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqo.
wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharu bil ismi wal udwan wa iyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuru bi ba'. Nek kowe ngingkari itu, melakukan sing dilarang mang, ngusir, membunuh yang dalam perjanjian mang. Kowe padha karo iman nang salah sebagiane kitab, tapi gak percaya nang sebagiane. Nek kita padahal wong Islam itu kudu iman Quran, kitab. Nek kita melanggar itu dianggap tidak mengimani Quran, ngoten lho maksudnya. Nek gak mengimani Quran berarti kan kufur kita. Jadi logikae wong sing wis dalam kita wis perjanjian apik ngono, kita sing ngoyo untuk bikin ABCD yang di luar perjanjian itu sampai ngurugekno yang lain, iku padha karo kita dihukumi kufur. Oh, cari anut Kanjeng Nabi, anut gitu, malah keluar dari itu. Dan cuma gak berhenti di situ. Hukumannya niku. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Sing lakoni kok ngono iku walesane ora ana liya kecuali tak nyek nang donya. Khizyun fil hayatid dunya. Lho, dinyek ning donya. Wis contoh ngeten lah. Kita itu kurang kaya ya apa Indonesia. Akeh kelompok sing ribet-ribet ngeten niku. Akhirnya dihina loh kita. Gini kita itu ayam apa kekayaan alam itu mah apa itu kaya raya, tapi kita banyak masyarakat kita yang angel urip. Ini kan bagian dari kita reng-reng nanti nyak Gusti Allah gitu. Sebab ribet. Gak usah ngurus mriko lho, gak usah ngurus akhirat. Dindonya wis dinyek. Hukumane. Ngono kok sik, Ya boleh karena memang ada agenda tersembunyi soro mati. Ulama al-mujaddid itu ngatur itu. Lah nanti pada sendi-sendi kehidupan kita percaya lah wis nang ulama. Sing ulama kowe warasatul anbiya. Kita percayalah Mbah Hasyim dan lain-lain para ulama yang membangun tata negara negeri ini di dasar awalnya. Nanti berarti hidup itu juga rubah. Hidup itu rubah, perubahan-perubahan. Yang mana nanti ada sendi-sendi hukum kemasyarakatan itu nanti ya berubah. Mbak Sim nyontoh, Mbak Maimun nyontoni sederhana di sini. Beliau menggunakan ayat Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati ya hasan. Dakwah kowe jaen wong iku nang dalane Gusti Allah. Nah itu kan hukum wajib, tapi nanti pelaksanaane lho. Nek biyen niku yo ngejak Kanjeng Nabi ngejak gitu di era akhirnya di era para ulama mulai Imam Syafi'i ono pengajaran taklim, akhirnya mulai ono sekolahan, ono penulisan kitab-kitab. Gitu, penulisan kitab-kitab. Kan gak iso. Zaman iku iya anyen gak ono sekolahan, saiki kudu ono sekolahan, kudu ono penulisan ilmu. Wah itu kan rubah. Padahal kan Kanjeng Nabi pernah dawuh, ojo tulis lho apa sing tak omongno. Tapi kebutuhan. Bukan berarti kita menentang Kanjeng Nabi, mboten. Maksudnya itu Kanjeng Nabi itu takut bahwa nanti ada banyak kepalsuan menulis menulis tentang yang tak dawuhno. Nah, maka ulama dengan hati-hati itu akhirnya muncul gitu ilmu mengambil hadis. Nah, kehati-hatian. Itu kita perlukan dan itu kok di sendi-sendi kehidupan. Lah wis angele kaya ngono, dadi makanya dhewe gak usah mau ribetkan hal yang sepele. Bismillah ulama lah begini. Paling aman gitu, wis gak usah fatwa-fatwa dhewe. Ngelu tiwasan kok. Nek salah. Siapa yang membangun satu kebaikan, menyampaikan satu kebaikan dan itu benar, maka kebaikan yang disampaikan yang dipakai oleh orang ini maka dapat pahala mesti menyampaikan. Tapi lek salah, maka dosane ditanggung. Wadi misalnya fatwa, apa-apa kon anu wae salat ya Allah muter-muter Allahu Akbar, betola tolek apa-apa yang penting atine salat. Manakala itu salah, misal
Dan itu salah secara fikih. Nah, ini sing nglakoni iki ya dosa nek dinanggung. Tapi nek itu baik dan benar, maka kebenaran dan kebaikan ini kita oleh. Lho penak. Gak apa-apa Pak Pur. Main sholat hanya nek penting ya angkat aja telepon. Allahu Akbar. Kering. Sik sholat Pak. Kaidah itu, kaidah cara mengambil hukum, memperbarui hukum ini ulama, dan itu pun ulama yang terpilih. Berarti ono ulama mujaddidun. Engko dialogi oleh ulama-ulama baru awake dhewe. Nek sing ulama biasa gak boleh untuk memperbarui, harus ulama mujaddidun, maka meneh dhewe. Makane paling penak itu kita lek ngaji, kita sinau belajar bersama ini ya ono kitab, wis gak ngomong karepe dhewe. Aman toh, niki jare niki kok kula anut wis. Jadi sanad keilmuan itu ada dua. Satu sanad secara teks. Hati-hati sih diriwayatkan ini, oh saya diajari guru saya. Itu tekstualnya. Tapi juga pemahamannya harus sama. Pemahamannya harus sama. Kalau pemahamannya nggak sama, maka itu yang disebut bid'ah. Like kita ngaji kitab Ibnu Hasyim gitu, pemahamannya tidak sama dalam mengambil pemahaman Al-Quran atau hadis, maka itu bid'ah. Maka paling aman ya melok wis. Makanya penak kan ulama, ayo mlebu surga. Mburine sik dikatutno. Wal muhibbi lan pecintai lho enak lho. Ade cintai nang ulama. Nyito cintai nang ulama. Allah ade gak daki-daki gak salim mereka lah, gak iso alim seperapati mereka. Tapi karena kita cinta. Gitu, karena kita cinta, masih cinta keilmuane. Maka kita ayo mlebu. Lho kan enak ayo mlebu. Muhibbin itu artinya cinta terhadap ilmunya. Jadi tawadhu itu terhadap ilmunya. Ngocok jenengan salim nang guru-guru kita, salime munduk-munduk. Tapi kita gak melaksanakan keilmuannya, itu gak tawadhu namanya. Padha ae. Gitu. Asline malah anu tok. Bahasa koncoku itu vermuk setorai. Ini kan tadi lah ngarepe guru. Gitu. Nah aku gak perlu ngono, aku mau dadi yai kula wedi mah. Wong ngurusi rek. Ya lek sing gak duwe beras yupi tok. Sing gak duwe beras jujur waduh. Tapi Imam Bukhari niku jos. Imam Bukhari gak sugih ajane. Tapi dhek mari ngaji ngekeki, kowe murid-murid itu goleki ndi sing gak duwe. Saing jan pian kok kula urip jamane Imam Bukhari enak. Kula mboten beras wis kula anu mawon kopi kali apa danhil. Gak Imam Bukhari ngoten. Nah, satu saat makane sapa nanti, enggak mesti takdir. Sapa sing dadi ustaz, dadi guru. Coba lihat sekeliling. Para sahabatnya, para muridnya, para santrinya, deloklah apa sing kurang. Ya kita bantu sak mampune. Gak iso ngekeki, minimal kan ero dan ndongakno. Nek kan ero dan ndongakno. Gitu tetep memang lek ngaji taklim mutalim niku guru punya hak, murid punya kewajiban dan sebaliknya. Tapi yo ojo terus sing durui hakmu tok. Kewajiban kita ya lakokno. Misale Ustaz Fauzi dadi ustaz, ya cok hak tok sing dihitung, wajibe apa ndeloki muride. Nah, balik malih bahwa nanti sik panjang kitab ini, panjang pembahasan kitab ini, tapi intinya bahwa kita jangan terlalu kaku dalam menerapkan hukum. Tapi dalam menerapkan itu, dengan lemesnya kita menerapkan hukum ini, tetap ono ulama sing digandoli. Tetap ono ulama sing digandoli. Wong Gusti Allah niku ngentengno, Kanjeng Nabi nggih ngentengno. Contoh dalam hukum-hukum yang adat. Zaman biyen niku kula eling, lek mantenane ono kembang mayang ya, kembang mayang. Itu wajib lah. Wajib. Saiki di kota jarang. Karena rubah bisa. Suatu saat pasti nggih rubah kali. Jangan yakin nek 100 tahun meneh sik ono wit klopo. Lek gak ono otomatis kan digawe tekan plastik. Lah iki nanti zaman niku berubah. Maka
awake dhewe sing saiki menikmati kemudahan-kemudahan itu ya dinikmati. Wis saiki sik enak ya, banyu sik gampang, wudu tata cara enteng. Salat ya tata cara enteng. Besok mungkin makin berat dan ada fikih-fikih tertentu yang merubah itu. Makanya termasuk nanti dijelaskan di sini nanti kapan-kapan hukum riba dijelaskan. Ada perubahan-perubahan. Hukum hilangnya mata uang emas dan lain-lain. Yang mengakibatkan nanti itu efek nang ini hukum riba. Nanti gak semudah saiki. Kon nabung di bank riba, kon kerja di bank riba, kon gak semudah itu. Setitik yang tentu. Napa pantes kula niki nyelang wedhus cilik nang ngene marbot. Wis iku berselang 5 tahun tak balekno wedhus cilik. Nilai kan berubah. Maka Kanjeng Nabi pernah utang wedhus cilik balekno wedhus gede, sapi cilik balekno sapi gede. Wah, nilainya wis 10 tahun 5 tahun nilainya wis berubah. Itu yang dibahas di salah satu kitab ini bahwa hukum riba itu harus hati-hati. Yang kedua, zaman biyen itu emas uang. Maka lek aku nyelang Pak Gandum misalnya 1 juta, ya aku balikno 1 juta karena uangnya dari emas, nilainya tidak berubah. Nilainya tidak berubah. Nah sekarang kan wis gak ada mata uang emas. Itu salah satu yang dibahas di kitab ini. Maka tidak semudah itu riba tetap ono, cuma tidak semudah yang dikatakan wong sing saiki. Akhirnya dengan ghirohnya macam-macam banyak orang-orang blok sebelah apa 2 belah itu sing ngomong tentang riba. Kan akeh korban wong sing sergap ngaji gitu. Kebetulan melok apa itu kajian mereka akhirnya akeh sing dadi satpam bank leren, akeh sing gak gelem nabung di bank, akeh sing gak gelem njupuk perumahan lewat bank, gak gelem kredit sepeda lewat bank, yo melarat tok wis sampai akhir gitu. Mbah Mun nate dawuh ngeten. Nek Indonesia iki gak ono bank, maka gak ono sing iso duwe omah. Hanya sebagian. Gak ono wong iso kerja enak karena misalnya wong kate ngojek butuh sepeda, kredit sepeda. Maka dibahas itu oleh ulama hukum iki piye sebenarnya. Udah detail ulama bahas itu. Gak mau enak nyelang terus kok balekno lebih iku riba gundulmu ngono. Kowe coba jenengan nyelang lah. Nyelang nang Pak Marbot piring. Gitu, Pak Fauzi nyunat, nyelang piring. Terus balekno piring kayak gula. Lha pantes panjen. Gitu. Balekno piring tok malah kok dadi buahil men modit. Iya. Ini apa yang ditata Kanjeng Nabi kuwi harus detail ditelaah. Harus detail ditelaah. Makanya ternyata ngaji fikih ini nggih penting. Gitu. Penting. Jadi ada tidak terjebak pada nilai-nilai hukum sing ngawur. Hukum sing ngawur. Nah, saiki coba takoni wis sing lokai lah. Sapa sing tuku cash? Marbot. Tuku cash. Nek gak ada bank itu, maka gak ono wong diomani loka. Paling wong siji loro gitu. Nah, kan wong duwe sepeda motor ya. Kadang sing wis oleh sik pengin pinter sik sekolah maneh kok. Sekolah maneh cek tambah pinter. Nah, itu loh. Jadi ada faktor bukan hanya faktor maslahat, tapi memang ada detail-detail yang memang ini bukan masuk riba, ini riba. Riba tetap ono. Jangan percaya, mosok Kanjeng Nabi gak dipenuhi kebutuhan. Pasti dipenuhi, cuma meninggalkan hukum. Kayak umatnya besok, Kanjeng Nabi lo tau gadekno klambine. Lo gadekno zaman biyen iki pasti rentenir dan itu riba. Tapi Kanjeng Nabi tahu. Pernah melakukan. Mana jadi aduh riba, bid'ah, was ngaji sik lah. Ngaji sik. Nggih, maka dari sini kita menjadi positif dari kitabnya Mbah Maimun ini bahwa zaman berubah, pasti hukum itu akan berubah. Jadi hukum selain qot'i gak bisa kaku. Nggih, hukum selain yang qot'i gak bisa kaku. Kudu luwes.
dan pasti luwes. Makanya kita gak usah terlalu sing sok apa ya, khusuk apa sok piye lah. Wis nanti akan rubah, dan perubahan itu kita nggak dulu lama, gak oleh menelurkan fikih dewi, gak oleh menelurkan fikih dewi. Nek menelurkan fikih dewi, waduh sesat, sepokok elok. Nggih, ngoten mawon mugi-mugi kita rapet ngaji ini, tapi perlu kita tahu. Ngaji sing enteng terus kapan pinter ngono gitu. Ade tiga muslim digon pinter. Ngaji sing enteng-enteng tok ya tetep apik, ngaji masuk enteng ya tetep apik nggih. Tapi lek gak ono peningkatan terus ya diapusi ambek kaum sing rodok ngerti, rodok gitu diolah ini menjadi sunnah, ini diolah menjadi ini. Kanjeng Nabi pernah melakukan, akhirnya banyak yang keseret menjadi jadi radikal iku mang. Makane hakul yakin kula anggere ngaji ini bener gak akan wong dadi radikal. Sing radikal itu salah. Wong sing radikal salah pun sing ngebom-bom. Lha kemang ditunjukno ya. Apa do selama iku aja wong padha islami. Wong di luar agama pun nangger pokoke dalam satu ikatan perjanjian dan damai. Maka lek kowe mateni wong iku, maka kon padha karo mateni awakmu. Lah terus berarti bom-boman ini bener ora? Kan simpel dari ayat itu. Makane goblok itu bingung ngoten lho maksudnya. Alhamdulillah jenengan termasuk pinter kan gak radikal. Lah gak radikal itu berarti pinter. Nggih. Makane sakjane ketakutan pemerintah ini gak perlu takut pemerintah. Angger pokoknya wong ngaji ini bener gak akan radikal. Karena Quran wis jamin, Kanjeng Nabi jamin. Gak ono. Nggih, gak ono. Pun muga-muga diangsal barokah Kiai Haji Maimun Zubair, gurunipun ila Rasulillah. Mugi-mugi saged manfaat bagi awake dhewe fi dunya wal akhirah, selamat fi dunya wal akhirah, urip adem ayem manteng, wis pokoke anut hukum ulama